وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أخوة الإيمان رحمكم الله وأعزكم الله جميعا. Senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah dan memuji Allah Azza wa Jalla bi asma'ihil husna wa sifatihil ula atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita bimannihi wa karamih al-zahira wal batinah, terlebih khusus nikmat iman wal Islam was sunnah yang Allah tetapkan pada kita semua bitaufiqihi jalla wa ala. Kita senantiasa memohon kepada Allah keteguhan istiqamah, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Kita melanjutkan kembali insyaallah ta'ala pada kesempatan yang mulia ini di bulan yang mulia Syahrul Ramadan Al-Mubarak, dari murajaah tafsirul Quran Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah. Pada surat Al-An'am pada ayat yang ke-48 dan ayat yang ke-49 fi qaulillahi jalla wa ala wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundirin faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun walladzina kadzdzabu bi ayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsukun. Allah Jalla wa Ala menegaskan dalam ayat yang mulia ini berkaitan dengan diutusnya para rasul oleh Allah Azza wa Jalla yang mereka membawa al-bisyarah wan nadarah, kabar gembira dan peringatan dari wahyu yang Allah Jalla wa Ala turunkan kepada para rasul. Tidur di kelas. illa mubasysyirin wa mundirin,
mereka membawa al-bisyarah wan nadarah, kabar gembira dan peringatan dari wahyu yang Allah turunkan kepada mereka para rasul. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan barang siapa yang beriman dan beramal saleh, maka Allah Jalla wa Ala akan memberikan jaminan tidak ada ketakutan dan kesedihan pada mereka, diberikan jaminan kesenangan oleh Allah Azza wa Jalla, kebahagiaan oleh Allah Azza wa Jalla yang sesungguhnya, yang hakiki, di dunia wa fil akhirah, dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepadanya, yang disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla di yaumul qiyamah, di mana telah kita bahas dari keterangan Syekh rahimahullah dari makna arti iman dalam istilah syara', dalam pengertian syariat yang mencakup 3 rukun keyakinan yang menancap dalam hati, demikian juga iqrar bil lisan, menetapkan dengan lisan, dan yang ketiga adalah amal bil jawarih, mengamalkan dengan perbuatan. Dari semua yang datang min indillahi jalla wa ala dalam syariatnya, yang datang dari Allah Jalla wa Ala dalam syariatnya. Jadi keyakinan, akidah, kemudian ikrar dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan dari amalan saleh. Sebagaimana dalil-dalil yang telah dinukil oleh Syekh rahimahullah, zakat la tukhsa, yang saking banyaknya menunjukkan bahwa iman mencakup pada 3 rukun tersebut yang disebut dengan al-imanut tam, iman yang sempurna. Yang hal ini menyelisih dari madhabnya golongan yang sesat dari kaum Murji'ah, yang mengatakan bahwa iman hanya qaulun wa tasdiq, tidak ada padanya perbuatan dari anggota badan dalam beramal ibadah dan menjauhi perkara-perkara dosa dan maksiat yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ini pemahaman kaum Murji'ah yang keliru dan menyimpang dari dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, demikian juga dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berikutnya dijelaskan faedah oleh Syekh rahimahullah pada makna al-iman ini dalam pengertian syariat. Qala rahimahullah, wal 'adatul muqarrarah 'inda al-ulama anna al-iman idza jaa'a mutlaqan wa lam yu'taf 'alayhi al-'amal as-salih fa huwa yashmalu al-iman min al-jihad ath-thalath. Yashmalu imanul qalb bil i'tiqad, wa imanul lisan bil iqrar, wa imanul jawarih bil amal. Kaidah yang masyhur yang dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, bahwa sungguhnya kata iman jika dikabarkan oleh Allah secara umum sendiri,
penyebutan kata iman dalam Al-Quran tidak ataf kepada amal saleh, tidak disebutkan beriringan dengan amal saleh, disebutkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran, maka mencakup 3 rukun keimanan sempurna sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Yashmalul iman minal jihad ats-tsulaats. Ini kata iman jika disebutkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quranul Karim tanpa diiringkan padanya amal soleh, maka maknanya mencakup pada 3 rukun yang masyhur yang disebutkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, yaitu imanul qalb bil i'tiqad, dengan keyakinan, kemudian iman al-lisan bil iqrar, iman secara lisan dengan penetapan lisannya, pengakuannya, persaksiannya. Demikian juga imanul jawarih bil amal, mencakup juga iman dari perbuatan anggota badan, yaitu dengan amal saleh, dengan menjalankan amalan-amalan saleh. Ini kata iman jika disebutkan sendiri tanpa beriringan dengan amalus saleh, maka maknanya muqarrarah indal ulama mencakup 3 rukun iman yang disebutkan masyhur oleh para ulama tersebut, yang beliau jelaskan sebagai iman yang sempurna, mencakup 3 rukun tersebut jika iman disebutkan sendiri dalam Al-Quranul Karim. Jika diatafkan atau disebutkan beriringan padanya amal saleh, utifa alaihi al-amalus saleh, seperti dalam Al-Quranul Karim dalam beberapa ayat yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, di antaranya dalam surat Yunus ayat yang ke-9, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka yang beramal saleh, disebutkan mengiringi kata iman dalam ayat yang mulia ini, innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Demikian juga dalam ayat yang kita murajaah dalam surat Al-An'am, faman amana wa aslaha. Ini juga disebutkan kata iman dan diiringkan padanya amal saleh. Jika disebutkan diiringkan padanya amal saleh kata iman dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, insarafal iman ila ruknihi al-akbar. Maka makna iman dalam ayat yang mulia ini, ketika kata iman diiringkan padanya penyebutan amal saleh, maka kata iman kembali kepada maknanya yang paling tinggi, wa huwal i'tiqadul qalbi, yakni keyakinan yang menancap dalam hati, keyakinan yang besar, yang tinggi, yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga yang datang dari Allah Jalla wa Ala. Wa sara al-islah ba'dahu yuradu bi al-amal. Nah, kemudian setelah itu, jika disebutkan iman dengan amalan saleh, maka kebaikan yang melazimi dari iman yang jazim dalam hati seorang hamba itu adalah amalan-amalan saleh tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim ketika kata iman diiringkan padanya amalan-amalan saleh. Jadi apabila kata iman diiringkan padanya penyebutan amalan-amalan saleh, maka kata iman kembali kepada maknanya yang agung, yaitu i'tiqadul qalbi, keyakinan iman dalam hati seorang hamba yang menancap, yang menghunjam dalam hati seorang hamba yang kokoh kepada Allah Jalla wa Ala.
Sebagaimana dalam ayat yang mulia ini, faman amana wa aslaha, ay man amana qalbah wa adghan wa i'taqada ma yajibu i'tiqaduhu itsbatan wa nafyan. Barang siapa yang beriman, hatinya yakin, mengimani, meyakini apa yang wajib untuk diyakini, itsbatan atau nafyan, baik dalam menetapkan atau meniadakan, menetapkan atau menafikan dari semua yang datang dari Allah Jalla wa Ala, itsbatan wa nafyan, dengan keimanan yang ada dalam hatinya, yang sempurna, yang kokoh dalam hatinya pada semua yang wajib padanya untuk diimani, menetapkan atau menafikan. Wa aslah ma'adalikal imanul qalbi amaluhu bijawarihihi, dengan keimanan dalam hatinya tersebut yang kokoh teriringi dengan amalan saleh. Man amana wa aslaha, faman amana wa aslaha, amana qalbuh wa aslaha amalu jawarihi. Keyakinannya, i'tiqadnya, imannya dalam hatinya kokoh, baik itsbatan wa nafyan, dalam menetapkan atau menafikan pada Allah Azza wa Jalla semua yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian aslah amalu jawarihi, diiringkan padanya dia beramal saleh dari perbuatan-perbuatannya, imtithal awamir wajtanabun nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Jalla wa Ala. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, hadal qismu minan nasi humul mubasysyaruna alladzina fihim wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin. Ini golongan manusia yang pertama yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang-orang yang mubasysyarun, yang mendapatkan kabar gembira dari para rasul yang membawa kabar gembira. Kepada siapa kabar gembira tersebut? Yaitu kepada orang-orang yang disifati dengan sifat tersebut, disifati dengan sifat iman dan amal saleh. Siapapun dia dari kaum muslimin, dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mencakup semua kaum muslimin yang disifati dengan sifat yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam ayat yang mulia ini. Demikian juga dalam ayat-ayat yang lainnya yang ada padanya sifat iman dan dihiasi amalan-amalan saleh yang mengiringi keimanannya yang kokoh kepada Allah, semua yang datang dari Allah itsbatan wa nafyan. Jadi tidak terkungkung atau terbatas kelompok atau golongan atau partai atau yang lainnya, tidak, mencakup semua kaum muslimin, baik yang kulitnya putih atau kulitnya hitam, siapapun dia kaum muslimin yang beriman kepada Allah, yang dihiasi dengan sifat yang dikhabarkan oleh Allah Jalla wa Ala tersebut, maka dia berhak untuk mendapatkan al-bisyarah min indillahi Jalla wa Ala, apa yang dikhabarkan oleh Allah dari janji kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan sesungguhnya fi dunya wal akhirah. Jadi tidak terbatas dengan kelompok tertentu, golongan tertentu, kulit hitam, kulit putih, kaya, miskin, tidak memandang itu semua. Sifat dan libasut taqwa, sifat al-iman dan amal saleh yang menghiasinya, ketakwaan kepada Allah, itulah yang memberikan jaminan kepada diri seorang hamba yang beriman, hamba muslim, muslimah, untuk mendapatkan kabar gembira, masuk dalam orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Jalla wa Ala.
Wa qala Allahu fihim fala khaufun 'alaihim yakni yaumal qiyamah wala hum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala kabarkan kabar gembira pada mereka ini al-mubasysyarun yang mendapatkan bisyarah dari Allah Azza wa Jalla yang disifati dengan sifat iman dan amal saleh dari kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Mereka tidak akan ketakutan nanti di yaumul qiyamah wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan sedih. Ini di antara kemuliaan yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, janji yang Allah berikan kepada al-mu'minin, orang-orang yang beriman yang mereka berhias dengan amalan-amalan saleh yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala. La khaufun 'alaihim yakni yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, wala hum yahzanun, mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Di yaumul qiyamah, kita mengetahui yaumul qiyamah hari yang sangat dahsyat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an, demikian juga dalam sunnah an-nabawiyah as-sahihah. Kesengsaraan yang berlipat-lipat terjadi di hari tersebut. Manusia dalam keadaan telanjang tetapi mereka tidak menyadari, tidak melihat satu dengan yang lainnya karena dahsyatnya hari tersebut. Ketika mereka menunggu ketetapan dari Allah Jalla wa Ala, dikumpulkan seluruhnya makhluk oleh Allah Jalla wa Ala di mahsyar, di bumi yang telah diganti, yang telah dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari tersebut. Manusia diliputi dengan ketakutan, dengan kesedihan yang berlipat-lipat menyelimuti mereka, umat manusia. Orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, kemuliaan di antara dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala kepada mereka, tidak akan takut dan sedih. Syekh rahimahullah menjelaskan arti khauf dan sedih di sini. Al-khauf fi lughatil Arab huwa al-ghammu min amrin mustaqbal khassah. Kalau takut dalam bahasa Arab itu artinya takut, sedih dalam perkara yang akan datang secara khusus. Ketakutan, jadi perkara yang akan menimpanya. Kesempitan, kejelekan, atau perkara-perkara yang lainnya yang membuat takut seseorang. Sedangkan al-hazn wala hum yahzanun, kesedihan dalam bahasa Arab huwal ghammu min amrin qad fata wa madha, yaitu kesedihan, kemurungan dalam perkara-perkara yang telah berlalu, perkara-perkara yang sudah terjadi, yang sudah berlalu, yang sudah terjadi. Itu dikatakan dalam bahasa Arab hazin. Wala hum yahzanun, Allah tiadakan khauf pada perkara-perkara yang akan datang, kemudian kesedihan dari perkara-perkara yang telah berlalu, yang telah terjadi. Dalam kalimat bahasa Arab dicontohkan misalnya oleh Syekh rahimahullah, fulan usiba bil ams fa huwa al-yawm hazin. Fulan kemarin ditimpa musibah, hari ini dia sedih. Jadi sedih pada perkara yang sudah berlalu, pada perkara yang sudah terjadi. Sedangkan apabila dikatakan fulan khaif, fulan takut, itu takut min amrin mustaqbal, dari perkara-perkara yang akan terjadi, yang bisa melahirkan ketakutan pada diri seseorang. Ini asal makna al-khauf
Dan al-huzn dalam bahasa Arab, takut dan sedih. Takut dalam perkara yang akan datang, sedih dalam perkara yang sudah berlalu. A'adzallahu wal muslimin anhuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan kaum muslimin dari kedua sifat tersebut. Dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan rasa sedih. Takut dalam perkara yang akan datang dan sedih dari perkara-perkara yang telah berlalu. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan faedah yang masih berkaitan dengan pengertian al-khauf wal hazn. Qala rahimahullah, rubbama atlaqatil arab al-khauf ala ghairil hazn. Terkadang dalam bahasa Arab, mereka orang-orang Arab memutlakkan arti al-khauf bukan pada kesedihan, bukan pada arti ketakutan, tetapi pada selain arti ketakutan atau kesedihan. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, itlaquha al-khauf 'ala al-ilm. Bangsa Arab terkadang memutlakkan, mengartikan secara umum arti al-khauf takut dengan al-ilm, dengan ilmu. Yang ini nanti akan memberikan faedah yang sangat besar dari keterangan secara bahasa ini. Al-khauf dimutlakkan artinya dalam bangsa Arab terkadang dengan makna atau arti secara umum, yaitu al-ilm, mengetahui dengan ilmu, dengan pasti. Misalnya dalam contoh kalimat, inni akhafu ayyaqa'a kada. Inni akhafu ayyaqa'a kada. Sesungguhnya aku khawatir, takut akan terjadi perkara yang demikian. Nah, akhafu dalam kalimat ini berarti ilmu. A'lamu ayyaqa'a kada. Aku takut akan terjadi perkara ini. Jadi mengilmui akan terjadi perkara tersebut. Kata khauf dimutlakkan terkadang oleh bangsa Arab pada arti secara umum, yaitu al-ilmu. Aku mengetahui, khawatir akan terjadi perkara ini nantinya. Inni akhafu ayyaqa'a kada wa kada. Yani a'lam ayyaqa'a kada. Wa qad bayyana hadzal ma'na fi suratil Baqarah. Dijelaskan makna khauf dengan makna ilmu ini dalam bahasa Arab seperti dalam dalil Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-32. Antum bisa murajaah dari kata khauf yang disebutkan dalam ayat ini bermakna ilmu. Fi qaulillahi jalla wa ala illa ayyakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fima iftadat bih. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan dalam ayat yang mulia ini terkait dengan hukum perceraian antara suami dan istri yang keduanya akan rujuk kembali. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pengecualian illa ayyakhafa alla yuqima hududallah, kecuali apabila keduanya mengetahui, ya, kata yakhafa, suami istri itu mengetahui alla yuqima hududallah,
mengetahui keduanya suami atau istri tersebut tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah. Mau rujuk, keduanya yakin, mengetahui dengan yakin, pasti nanti bubar lagi, pasti nanti terjadi cekcok lagi, yakin akan terjadi perkara-perkara tersebut. Disebutkan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini, illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Disebut kata khauf, ayyakhafa. Keduanya suami istri tersebut ketika akan rujuk disebutkan oleh Allah, apabila keduanya yakin, mengetahui, ayyakhafa alla yuqima hududallah, tidak bisa lagi menegakkan syariat Allah, tidak bisa lagi rukun dalam menjalankan aturan rumah tangga di atas syariat Allah Azza wa Jalla, akan cekcok lagi, akan bertengkar lagi, tidak bisa berjalan di atas syariat Allah Azza wa Jalla. Jika demikian, in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fima iftadat bih. Nah, mengapa tidak dilanjutkan? Jadi rujuknya jadi pisah, terjadi hukum talak. Ini disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala kata khauf yang berarti ilmu, mengetahui dengan pengetahuan ilmu dengan keyakinan. Qala rahimahullah, qala ba'dul ulama makna fa in khiftum alla yuqima ay fa in alimtum alla yuqima hududallah. Jadi para pemutus dari keluarga yang laki-laki dan dari keluarga yang perempuan, jika kalian mengilmui, mengetahui bahwa keduanya, putramu atau putrimu yang akan rujuk itu tidak bisa menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla, tidak bisa menjalankan dari hubungan rumah tangga di atas syariat Allah Azza wa Jalla. Ini disebutkan oleh sebagian para ulama, artinya khiftum yakni alimtum, kalian mengetahui keduanya tidak bisa lagi menegakkan syariat Allah dalam aturan rumah tangganya. Nah, kata khauf di sini berarti ilmu. Yang hal ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah, faqaluhu akhaf yani khiftum atlaqal khauf fi syai'in huwa alim bihi ilman yakinan. Dimutlakkan oleh Allah kata khauf dengan arti secara umum dalam bahasa Arab, yakni ilmu secara yakin, secara mantap, benar-benar meyakini ilmu tersebut. Apa hubungannya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas, dari jaminan yang diberikan oleh Allah kepada man amana wa aslah, orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, yang mereka dijamin oleh Allah Azza wa Jalla fala khaufun alaihim, tidak akan takut nanti di yaumul qiyamah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, fala khaufun alaihim yakni la yaktammuna min amrin mustaqbal lianna mustaqbalahum kullahu tayyibun laisa yutaraqqab fihi syai' fihi adiyah wa innama fihi al-farah wa surur wa la yuhzinun ala syai'in fatat liannahum lam yafuthum syai' illa wa indahum ad'af wa ad'afihi min anwa'in na'im fala yafutuhum matlabun yuhziruna alaihi wala yakhafuna min darar wala ghammin mustaqbal yakhafunahu minhu. La khaufun alaihim, mereka tidak akan takut nanti di yaumul qiyamah karena mereka mengetahui dengan ilmu, dengan keyakinan. Nah, ini jika dimanai kata khauf tersebut dengan arti ilmu.
Karena mereka telah mengetahui, mereka mengilmui dari apa yang dikhabarkan oleh Allah bahwa nanti di yaumul qiyamah pasti, dengan keyakinan pasti, mereka meyakini, mereka mengilmui pasti akan diberikan oleh Allah dari jaminan bebas dari ketakutan. Mereka mengetahui dengan pasti, meyakini, mengilmui bahwa di yaumul qiyamah amrun mustaqbal, di hari kemudian setelah seorang hamba dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla, kullahu tayyibun, semua yang akan terjadi itu adalah kebaikan. Semua yang akan diberikan oleh Allah nanti di yaumul qiyamah itu adalah kebaikan. Tidak ada sedikit pun fihi adiyah, tidak ada sedikit pun perkara yang menyusahkan, menyulitkan, menyempitkan hidupnya nanti di yaumul qiyamah. Wa innama fihi al-farah was-surur, yang ada adalah kegembiraan dan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Tidak ada rasa ketakutan sedikit pun. Kullahu thayyibun, semua adalah kebaikan. Ini masa depan yang sesungguhnya. Amrun mustaqbal, masa depan yang sesungguhnya bagi seorang mukmin adalah masa depan nanti di yaumul qiyamah. Yang banyak orang mendambakan masa depannya sukses, sejahtera, masa tuanya sampai dipersiapkan dari jauh-jauh hari, tabungan miliaran, tidak mengetahui masa depan yang sesungguhnya. Bagi orang-orang yang beriman, mereka mengetahui dengan ilmu yakin masa depannya semuanya adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW menegaskan bahwa kehidupan seorang mukmin adalah kehidupan yang ajib, kehidupan yang menakjubkan. Dan itu hanya ada pada mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan iman dan amal saleh, menganugerahkan keyakinan yang ada pada mereka yang kokoh, yang menghunjam dalam iman mereka, dalam keyakinan mereka, dalam i'tiqad mereka, dalam hati mereka, bahwa masa depan mereka adalah masa depan yang segalanya baik. Kullahu tayyibun, tidak ada sedikit pun adiyah, kejelekan, kesempitan, kesusahan, hinaan, atau perkara-perkara yang bisa menurunkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah janjikan pada mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala masa depannya nanti di yaumul qiyamah. Wa innama fihi al-farah was-surur, yang ada adalah kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan, bahkan mudha'afah, yang berlipat. Seperti dalam ayat Al-Quran, ala sururin maudunah, muttaqi'ina ala sururin maudunah. Sururin maudunah, kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan yang mudha'afah, yang berlipat-lipat, seperti kain tenunan yang diletakkan di atas unta yang bertingkat-tingkat sehingga menjadi lebih nyaman dan mewah. Permisalannya demikian, dari kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan yang berlipat-lipat, yang mudha'afah, yang bertingkat-tingkat, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan beramal saleh. Oleh sebab itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berlomba, yatasabaquna bil khair, berlomba dalam amalan kebajikan, karena keyakinan mereka yang demikian dalam, yang demikian sempurna,
ilmu mereka, jika mereka membahas tentang hari kiamat, membahas tentang darul akhirah, kehidupan negeri akhirat, seakan-akan ada di depannya kehidupan negeri akhirat, surga, neraka tergambar di depannya dari apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena sebagaimana kita ketahui, ilmu yang ada pada mereka sangat luas dan dalam, yang mereka dapatkan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna la khaufun alaihim, tidak ada sedikit pun ketakutan pada mereka, karena mereka meyakini, mengilmui bahwa amrun mustaqbal, perkara yang akan depan, masa depannya nanti di yaumul qiyamah, kullahu tayyibun, semua adalah kebaikan. Sehingga tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut pada perkara yang akan datang. Khauf pada perkara yang akan datang. Ya, perkara yang akan datang sudah dikhabarkan oleh Allah, jaminan kullahu tayyib, semua baik, ala sururin mutaqabilin, ala sururin maudunah, kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan yang berlipat-lipat ganda, mudha'afa. Seorang tidak akan sedikit pun ada pada dirinya khauf, ketakutan pada perkara yang akan datang, karena perkaranya adalah semua kebaikan, kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan yang bahkan berlipat-lipat ganda diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Innama fihi al-farah was-surur. Wala yuhzinuna ala syai'in fatat. Demikian juga mereka tidak akan sedih sedikit pun, li'annahum lam yafidhum syai' illa wa indahum ad'afu ad'afihi min anwa'in na'im. Mereka tidak akan sedih dari perkara-perkara yang telah lalu, karena yang ada di sisi mereka adalah berlipat-lipat gandanya anwa'un na'im, dari macam ragamnya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Bukan hanya satu dari fasilitas nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi anwa'un na'im, bermacam-macam, beragam dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dari semua nikmat diberikan oleh Allah, macam dan jenisnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yafutuhum matlab yukhzinuna alaih. Jadi tidak ada perkara satupun yang membuat sedih pada mereka, karena di sisi mereka semua adalah anwa'un na'im, fasilitas bermacam-macam ragamnya dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafun min dararin wala ghammin mustaqbal yakhafuna minhu. Jadi mereka tidak takut dari apapun bahaya, ketakutan yang akan datang, karena sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan kepada mereka, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari al-khauf wal huzn, ketakutan dan kesedihan bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Ini khatal iman rahimakumullah, dari golongan yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, yakni orang-orang yang beriman, man amana wa aslah, orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh, menghiasi diri dengan amalan-amalan saleh yang mengiringi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminan di antara kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan mereka tidak akan takut dan mereka tidak akan sedih. Dari penjelasan Syekh rahimahullah, kita mengetahui hakikat dari tafsir ayat yang mulia ini,
dari masa depan sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala yang demikian sempurna, bahkan berlipat-lipat ganda Allah Subhanahu wa ta'ala berikan as-surur, kegembiraan kepada mereka orang-orang yang beriman, dan dinafikan dari mereka al-huzn, kesedihan dari apapun karena di sekeliling mereka adalah anwa'un naim, macam ragam dari kenikmatan, fasilitas nikmat yang Allah berikan, limpahkan kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Adapun golongan yang kedua disebutkan dalam kalimat berikutnya dalam ayat ini, walladzina kadzabu biayatina yamassuhumul adabu bima kanu yafsukun. Hada huwal qismu tsani, dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, alladzi fihi al-indar. Ini golongan yang kedua, macam yang kedua yang padanya mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat mereka yang diperingatkan oleh Allah adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Walladzina kadzabu biayatina ay jahadu ayatin hadzal Qur'anul adim. Mendustakan ayat-ayat kami yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa ja'amu annahu asatirul awwalin aw annahu sihrun aw syi'run aw min kahanatil kuhan. Ini sebagaimana tuduhan keji dari orang-orang musyrikin. Mereka yang mendustakan Al-Qur'anul Karim dan menuduh, mengatakan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah dongeng orang-orang dahulu. Kedustaan orang-orang musyrikin ila yaumina hada, sampai pada zaman kita sekarang ini kita mendapatkan warisan dari yang diwarisi orang-orang musyrikin dari kaum ateis yang mengingkari Allah Jalla wa'ala, yang mengingkari para rasul, yang mengingkari kehidupan akhirat. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah dongeng belaka, dongeng dari orang-orang dahulu. Waliyadu billah. Atau Al-Quran itu adalah sihir atau syair atau min kahanatil kuhan, dari jampeknya para dukun, tukang ramal atau sejenisnya. Ini para pengingkar Allah, para pengingkar syariat Allah Jalla wa'ala, yang mereka mendustakan Al-Quranul Karim, wahyu yang turun min indillah, yang merupakan kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alladzina kafaru bihadzal kufur wa huwa adlamun nas. Mereka ini dijelaskan oleh Syekh rahimahullah yang mengkufuri Al-Quranul Karim, mendustakan kitabullah. Ini mereka adalah manusia yang paling zalim, adlamun nas. Mereka yang kufur kepada Allah, yang mereka mengingkari Allah, berbuat syirik kepada Allah adalah adlamun nas. Mereka adalah manusia yang paling zalim. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam dalil surat Al-An'am ayat yang ke-21 yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, وَمَنْ أَدْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mendustakan Allah Jalla wa'ala dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang kafir yang mereka mendustakan Allah, mengingkari Allah Jalla wa'ala, mengingkari syariat Allah, mengingkari Al-Quran, mengingkari kehidupan akhirat. Tidak sedikit kita mendengar di zaman kita sekarang ini para pengingkar yaumul akhir yang mengingkari kehidupan akhirat dan menjadikan sebagai bahan olok-olok, bahan ketawaan di tengah-tengah mereka.
Waliyadu billah. Orang yang semacam ini dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini, walladzina kadzabu biayatina yamassuhumul adabu bima kanu yafsukun. Haula'il ladzina hadhihi sifatuhum, mereka yang disifati dengan sifat yang demikian, yamassuhumul adab, mereka akan merasakan adab secara langsung. Disebutkan dengan kata masis, yamassu, ma'nahu wuqu'u syai' 'ala syai'i mubasharatan min ghairi an yaqula bainahuma ha'il. Jadi makna yamassu, masis adalah menimpanya sesuatu pada sesuatu secara langsung, min ghairi an yaqula bainahuma ha'il, dengan tanpa adanya pembatas, tanpa adanya ha'il, pembatas yang membatasi antara benda tersebut yang menimpa sesuatu tersebut. Ini secara langsung adab yang diberikan oleh Allah, tidak ada yang menghalanginya, tidak ada pembatasnya. Wa 'abbara bil masis, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat yamassu, yamassuhumul adab, liyubayyina anna hara dhalikal adab wa alamahu yubashiruhum mubasharatan adimatan syadidah. Disebutkan oleh Allah dengan kata yamussuhum, yang berarti adab yang langsung, tidak ada pembatas, tidak ada yang menghalangi. Ini dijelaskan oleh Syekh rahimahullah untuk menerangkan bahwa panasnya api neraka sebagai adab yang diberikan oleh Allah kepada mereka, para pendusta Al-Quran, para pendusta Allah Jalla wa'ala, harra dhalikal adab wa alamahu yubashiruhum mubasharatan adimatan syadidah. Ini panasnya adab api neraka, demikian juga sakitnya yang ditimbulkan oleh panasnya api neraka, yubashiruhum mubasharatan adimatan syadidah, langsung mengenai mereka dengan dahsyat. Adimatan syadidah min ghairi ha'il, dengan tanpa ada ha'il, yakni pembatas antara jisim, kulit, tulang dari orang yang mendapatkan, orang kufar yang mendapatkan adab dari Allah Jalla wa'ala. Ini mengerikan. Demikian dahsyat adab secara langsung yang membakar kulit dan jisim mereka, bahkan sampai pada relung hati mereka. Sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa ayat yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, banyak dalam Al-Quran bagaimana Allah menjelaskan hakikat kerasnya adab dari api neraka Jahannam pada mereka orang-orang kufar. Di antaranya dalam surat Al-Humazah ayat yang ke-7, tattali'u 'alal af'idah, disebutkan oleh Allah adab yang langsung mengadab kulit-kulit tubuh mereka, hatta taharraka surada'il qalb, jadi sampai membakar, menghanguskan sampai dalam tubuh mereka, relung hati mereka, semua merasakan adab yang sangat keras dari api neraka Jahannam. Dakhilul jismil insan, sampai masuk pada jisim orang-orang kafir yang diadab oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau adab ada padanya ha'il, ada padanya pembatas besi atau kayu atau apapun itu, masih mengurangi kerasnya adab pada tubuh, pada jisim seseorang. Tapi kalau secara langsung seorang dibakar, waliyadzubillah, yang itu apinya adalah api neraka Jahannam,
yang tidak sama dengan panasnya api yang ada di bumi jika dikumpulkan seluruhnya api yang ada di bumi. Tidak berarti apapun dengan panasnya api neraka Jahannam. Dakhil jismil insan, sampai menghanguskan bagian dalam, meremukkan, membinasakan mereka. Dihidupkan kembali oleh Allah. Mereka tidak akan mati selama-lamanya, orang-orang kafir, dalam merasakan pedihnya adab di neraka Jahannam. Sehingga disebutkan di dalam ayat ini yamassuhumul adab, secara langsung. Adabullah secara langsung, la yumathiluhu adabin. Jadi adab yang datang dari Allah Jalla wa'ala itu tidak ada yang menyamai dari siksaan yang ada pada makhluk yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau kita melihat bagaimana kerasnya bermacam-macam siksaan para penyiksa yang ada di penjara dunia, atau orang-orang mujrim yang menyiksa bawahannya, yang menyiksa orang-orang yang disiksa apapun jenisnya, bagaimanapun kerasnya, itu tidak berarti apapun dengan kerasnya siksaan yang datang min indillahi jalla wa'ala, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadu billah. Iyadan billah min adabi nari jahannam. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam ayat yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, fa yauma idzil la yu'adzibu adabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Jadi Allah menurunkan, memberikan adab yang sangat keras yang tidak ada sebelumnya, dan tidak ada yang menyamai adab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan adab, khususnya orang-orang kafir yang mereka adalah penduduk asli naru jahannam. Ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina kadzdzabu biayatina yamassuhumul adabu bima kanu yafsukun. Mereka akan merasakan adab secara langsung, tidak ada pembatas yang menghalangi adab Allah dengan jisim mereka, dengan badan mereka, bahkan menyiksa pada bagian sampai pada bagian hati jisim mereka, dakhilul jisim, pada bagian dalamnya, dengan siksaan yang sangat keras yang tidak ada yang menyamai siksaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Yamassuhumul adab bima kanu yafsukun, dengan sebab dari perbuatan mereka yang fasik, kefasikan kepada Allah Jalla wa Ala, di mana al-fisq sebab dari amalan kefasikan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Ada dua macam kefasikan yang mengeluarkan seorang dari Islam. Fiskun akbar, kefasikan besar, yaitu orang-orang yang berbuat kekufuran, kesyirikan yang mengeluarkan orang tersebut dari lingkaran Islam, dan kefasikan duna fiskin, kefasikan yang tidak sampai mengeluarkan seorang dari lingkaran al-Islam, yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah makna al-fisq, yaitu khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, keluarnya sebagai kefasikan yang besar, yaitu kekufuran, atau minal kabair, dari dosa-dosa besar yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari lingkaran al-Islam. Insyaallah taala kita bahas pada murajaah berikutnya biidznillah jalla wa ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.